Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Selifota Tatu dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan, Politeknik Kesehatan Banten. Jadi, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Anwar Aulia, MPD. Yang pertama itu pengertian dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Dari definisi tersebut, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Istilah-istilah tersebut adalah: 1. Daya tahan. Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau kuat menanggung beban. Kedua, keulatan. Suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemauan keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Ketiga, identitas. Ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional. Keempat, integritas. Kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah, potensial maupun real. Kelima, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Tantangan merupakan suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Ancaman merupakan suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan secara konsepsional dari sudut kriminal atau politis. Hambatan merupakan usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan kebijakan yang tidak bersifat konsepsional. Selanjutnya, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia. A. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang B. Prinsip Nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita tidak berarti bahwa kita mengagungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Yang C, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang D, prinsip wawasan Nusantara. Melalui wawasan Nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui wawasan Nusantara, manusia di Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang E, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Melalui semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pengembangan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional. 1. Sifat-sifat manunggal. Setiap bangsa yang berusaha menggapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling mempengaruhi dan saling berikatan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. Kedua, sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena itu, ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara itu sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri.
Yang ketiga, nasional sifat berwibawa. Seperti diuraikan di atas, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Yang terakhir, sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif, maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Yang selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional, satu, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Yang B, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan, persatuan, dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas mawas ke dalam diri, ke dalam dan keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Yang terakhir, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia. Terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya implementasi ketahanan nasional. Implementasi ketahanan nasional adalah melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pertahanan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa, seperti dalam rangka globalisasi, mengembangkan politik luar negeri, masalah disintegrasi dan otonomi, penataan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintahan. Ketahanan nasional dapat dicapai melalui bidang ekonomi. Caranya adalah dengan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan ini, tingkat impor dapat ditekan sehingga inflasi dapat ditekan sehingga kita tidak perlu bertanggung pada negara lain. Contoh implementasi ketahanan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Kita memperkuat industri dalam negeri untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian kita dapat mengurangi impor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah penjelasan tentang ketahanan nasional dan implementasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.